Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini bersama saya Rizkulo Ramadan Adli dari Prodi PTI semester 5 akan menjelaskan kegunaan dan fungsi-fungsi CSS yang ada di Bootstrap. Nah, jadi di sini saya sudah membuka Bootstrap, website Bootstrapnya, dan di sini saya menggunakan versi 4. Mengapa saya menggunakan versi 4 dan tidak menggunakan versi 3 dan versi 5? Dikarenakan versi 4 ini mudah sekali digunakan. Baiklah, tanpa basa-basinya kembali, kita akan masuk ke dalam materi pembahasan. Jadi di Bootstrap ini saat menggunakan webnya kita memakai CSS default atau bawaan dari si Bootstrap dan juga JS atau JavaScript dari si Bootstrap. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu CSS dari si Bootstrap. Jadi CSS dari si Bootstrap ini merupakan berupa link. Jadi link ini adalah CSS default dari si website Bootstrapnya. Jadi ini dimasukkan ke dalam head, ke dalam program head yang ada di dalam HTML. Ini dimasukkan. Baik, lalu saya akan menjelaskan JS ya, atau JavaScript. Jadi kegunaan JavaScript ini yaitu agar CSS yang ada di Bootstrap akan menjadi responsif. Salah satu contohnya seperti menu navbar. Jadi di menu itu ada yang namanya drop down ya. Jadi drop down itu pas kita tekan dia akan langsung menjadi pilihan seperti ini. Saya contohkan. Nah, ini adalah drop down. Nah, jadi semisal kalau kita tidak memakai script JavaScript ini, maka nanti dia tidak akan bisa ditekan seperti ini. Dia tidak akan responsif. Nah, itu maksudnya tidak responsif ya. Kemudian salah satu contohnya lagi seperti gambar slide. Gambar slide itu kan animasi. Jadi semisal kalau kita tidak menggunakan script ini, maka nanti animasi yang slide-nya itu tidak akan bekerja ya dengan baik. Nah, terus untuk bagian script ini biasanya diletakkan di dalam body maupun di luar juga boleh. Baik, saya akan menjelaskan beberapa CSS yang lainnya yang ada biasa dipakai di Bootstrap, yaitu grid system. Jadi apa itu grid system? Grid system ini merupakan pembagian kolom ya, pembagian baris. Jadi setiap kolom dalam sebuah website Bootstrap itu terdapat 12 kolom ya. Baik, di sini ada pengaturannya. Jadi setiap kolom itu mempunyai ukurannya masing-masing. Di sini ada extra small, yaitu ukuran yang biasa digunakan untuk HP. Lalu ada small, biasanya itu digunakan untuk tablet. Di sini juga ada medium, biasa digunakan untuk laptop. Di sini ada large, biasanya digunakan untuk PC monitor ya. Lalu di sini ada extra large. Jadi extra large ini sama juga PC monitor, namun ini nih yang resolusi ukurannya tuh lebih besar ya, lebih gede. Nah, jadi saat kita melakukan penulisan sebuah ukuran ini, yang pertama itu kita tuliskan seperti call ini ya. Call SM, call MD, call LG, dan call XL. Jadi kita bikin ukurannya semisal di sini 12. Semisal ya 12 semuanya. Kalian bisa membagi-baginya seperti di smallnya itu 10, lalu kalian bikin smallnya lagi yaitu 2. Itu harus apa dia ya, harus saling mepet dia, harus 12, harus pokoknya nyentuh 12 ya. Lalu saat kita membuat kolom ini, kita harus membuat div class row-nya terlebih dahulu. Jadi class row ini merupakan ini barisnya, penentu barisnya. Jadi kalau ini tidak dibuat, maka nanti kolomnya tidak akan terbentuk.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan CSS lainnya, yaitu adalah navbar. Nah, jadi apa itu navbar? Navbar ini merupakan menu ya. Menu yang ada di atas ini merupakan yang namanya navbar kalau di Bootstrap. Jadi navbar ini bentuknya itu seperti ini ya, codingannya. Nah, jadi kelasnya itu bernama navbar. Nah, navbar ini dibagi ya beberapa codingnya. Di sini ada kayak navbar ini. Nah, ini dia seperti ini. Ini merupakan link hidup ya. Cuman ini dijadikan sebuah icon atau logo saja. Jadi tulisan berbentuk logo ya. Lalu di sini ada home. Jadi home ini merupakan link mati. Nah, ini dia. Maaf, saya ulangi lagi. Saya perbaiki lagi ya. Maksud saya ini merupakan link hidup. Jadi ini linknya hidup. Jadi pas kita menekan sebuah website itu dia akan hidup seperti ini. Nah, ini adalah kegunaan dari link hidupnya ya. Nah, ini dia. Nav item aktif. Lalu di sini juga ada link yang mati ya. Namun dia menyala saat kita mengekliknya. Nah, seperti ini. Ini dia link link mati. Namun kalau kita hidupkan dia bakal hidup ya. Lalu di sini ada dropdown yang saya bahas tadi. Jadi dropdown ini merupakan option ya atau pilihan saat kita menekan sebuah menu, dan itu akan membuat beberapa pilihan ya. Yang pas kita tekan itu akan menuju kemana. Nah, ini dia dropdown. Ya, ini menggunakan link ya. Nah, lalu di sini juga ada ya disable. Disable ini merupakan link yang dimatikan. Jadi kita tidak bisa menekan. Ini udah mati dia, nggak bisa karena ini udah kita dibuatnya disable. Baiklah. Nah, sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenisnya. Kalian bisa buat satu persatu seperti ini, maupun kalian buat langsung juga boleh. Nah, ada untuk versi icon juga ada. Nah, masih banyak ya. Nih, ada versi untuk formnya juga ada. Nah, ini dia. Ini untuk bagian formnya ya. Sama seperti biasa dalam pembuatan HTML. Ya, di sini ada untuk form saja. Nah, untuk buttonnya juga ada. Ini username. Nah, di sini ada juga navbar yang warna ya. Nanti saya bahas apa itu warna-warna yang ada di si Bootstrap. Baiklah. Lalu saya akan membahas yaitu carousel. Carousel ya. Tulisannya carousel. Nah, jadi apa itu carousel? Carousel ini merupakan gambar slide. Jadi di Bootstrap itu namanya carousel, yaitu gambar berbentuk slide yang biasanya ada di website seperti website makanan atau website informasi. Itu ada tuh gambar-gambar slide-nya yang bisa otomatis dia dianimasikan karena sudah responsif. Jadi gambar slide ini seperti ini merupakan gambar slide tanpa pref atau next seperti ini. Nah, gambar slide ini bisa dibilang otomatis kelasnya itu namanya adalah carousel slide ya. Nah, ini lihat sudah berganti dia. Jadi pas awal-awal slide carousel itu ada yang namanya aktif. Jadi aktif ini nantinya dia pas awal mula munculnya ya, first slide-nya itu yang pertama kali pas kita buka web. Lalu di sini ada link ya. Link untuk penaruhan gambarnya seperti biasa ya. Ini ada ini. Nah, kalau yang dua ini tidak memakai item aktif dikarenakan ya dia ingin memunculkan di awalnya saja. Lalu di sini ada di blok dan juga ukuran panjangnya ya. Nah, lalu ada beberapa jenisnya. Nah, yang ini menggunakan pref ya. Jadi kita bisa menggantinya manual. Nah, ini tetap sama, namun ya dia menggunakan menggunakan button ini.
Baik, selanjutnya ada juga yang namanya indikator. Jadi indikator ini cuman bisa memunculkan ini ya. Nah, codingannya itu yang ini. Ini dia. Carousel indikator. Jadi sama seperti sebelumnya. Lalu juga ada sebuah gambar slide yang menggunakan teks ya. Jadi biasanya ini untuk menamai gambarnya tersebut. Nah, ini dia. Nah, biasanya ini di bagian apa? Bagian ini. Dia menggunakan kelas carousel caption. Nah, saat dia membuat ini, nantinya akan bisa memunculkan hal seperti ini ya. Memunculkan teks seperti ini. Seperti H5 ini ya, H5 dan P ini. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian warna yang ada di bootstrapnya, yaitu colornya ya. Nah, jadi untuk color di bootstrap ini itu default dikarenakan ya ini sudah bawaan dari si bootstrapnya. Jadi kalian nggak perlu membuat codingan itu seperti angka-angka kita nulis berapa kayak FF itu nggak perlu. Kalian tinggal mengambil ini saja ya. Kalau ini pembagi color untuk bagian teks. Nah, ada warna biru, ada warna abu-abu, hijau, merah, kuning, dan biru terang ya. Nah, ini adalah bentuk codingannya. Jadi kalian bisa menulis kelas teks primary. Itu kalian ya seperti pembelajaran sebelumnya, kalian bisa memakai P ini atau menggunakan H1 untuk memperbesar judul ya. Lalu selain itu ada juga untuk link juga bisa. Nah, ini untuk link, menambahkan link ya. Nah, ini link ya, kelasnya masih sama ya, kelasnya itu teks primary. Jadi kita cuma menaruh ini aja, jadi ini seperti biasa. Lalu ada juga untuk background color. Nah, ini background color ini yang saya bahas tadi itu yang ada di navbar ya. Dia menggunakan ini. Jadi dia cuman mengopi paste ini dan otomatis warnanya akan ini. Jadi nah, ini menggunakan kelas ya. Sama tadi seperti tadi, namun dia BG menggunakan BG. Nah, kalau untuk yang P3 sama MB5 ini merupakan padding. Jadi ini padding 3. Jadi padding 3 ini dia menyeluruh, dia maksudnya P saja. Lalu di sini ada MB. Jadi MB ini adalah margin bottom. Jadi ada margin ke bawah ya. Nah, lalu selanjutnya saya tambahan sedikit. Jadi semisal kalian tidak puas dengan warna-warna pilihan ini, kalian bisa mengcodingnya sendiri ya, pakai bahasa CSS yang biasa kalian gunakan, yaitu kalian bisa memasukkan style seperti biasa ya. Jadi bisa dimasukkan di dalam head seperti style, kita bikin lagi warnanya, lalu juga bisa dibuat satu persatu ya, seperti cara biasa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan card. Nah, jadi apa itu card? Card itu merupakan merupakan gambar tampilan ya, yang bisa jadi deskriptif gitu. Jadi dia akan membentuk sebuah sebuah garis gitu. Jadi garis itu akan menyelimuti bagian-bagian konten yang ingin kita masukkan. Jadi biasanya card ini kalau setahu saya ya, biasanya digunakan di dalam website jual beli itu, seperti Tokopedia itu menggunakan ini. Biasanya gambarnya itu diletakkan di dalam sini dan ada judul, lalu judul harga seperti barangnya ya, nama barangnya, lalu ada deskripsinya, lalu ada linknya ya, link untuk menuju pesanannya. Nah, ini mirip ya. Nah, untuk codingannya itu menggunakan kelas card dengan ukuran ya yang sudah diatur ini. Jenisnya itu ada juga kelas card image top, card body-nya ya ini card body.
title ya, ini udah tahu sendiri kalian ya yang mana bagian penulisannya. Lalu card ini tidak hanya berbentuk seperti ini saja ya, ada juga yang tanpa dia cuma deskripsi aja, dia hanya bodinya saja ya, card body biasa seperti ini, dia hanya tulisan dengan badannya. Dan juga ada seperti teks judul, teks, lalu linknya seperti ini tanpa menggunakan gambar. Nah, lalu juga ada ini ya, ini tetap sama ya, card juga ya. Lalu juga ada yang gambar dan deskripsi. Nah, jadi ini tidak menghilangkan kesan dari si card body-nya ya. Ini masih termasuk card. Jadi selama ada ini dan ini, itu tetap merupakan codingan card ya. Lalu card ini juga bisa dijadikan list ya. Biasanya list ini kan ada di setiap website gitu. Biasanya ada di samping sini. Dia akan menjadi link, kita menekannya, maupun itu tuh seperti iklan di sini juga bisa, ataupun option-option seperti ini. Nah, di sini ada juga yang sama juga list, namun dia menggunakan judul di ini kan. Jadi ini seperti judul besarnya gitu. Nah, ini menggunakan ul ini ya. Sama juga yang di atas tadi. Lalu ini merupakan gabungan ya, yang di atas sama juga yang dengan si list ini. Nah, biasanya juga card ini digunakan untuk header dan footer. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini di sini dia tetap sama, ada kelas cardnya, lalu ada card body-nya, namun dia menambahkan card header. Nah, seperti ini. Untuk bagian ininya kalian sudah tahu ya. Nah, ini merupakan card header-nya ya. Nah, biasanya untuk bagian card header ini bisa dibuat untuk juga ya, untuk bagian footernya juga bisa. Nah, seperti ini juga bisa. Ini merupakan pembagian dari ukurannya ya. Dan juga bisa seperti ini, ataupun ini navigation, kalian tahu sendiri kegunaannya. Nah, card header juga ya. Ini pokoknya itu tidak menghilangkan kelas cardnya dan card body-nya. Selama ada itu, maka itu tetap yang namanya card. Nah, ada juga yang menggunakan gambar panjang ini. Oke. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada salah kata, tolong maafkan saya, karena ya saya masih proses belajar juga ya. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.